Sim-simkan lengan bajumu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Selama ini kalian masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak masih semangat ya? Masih pagi-pagi begini? Kalau masih semangat, ikuti ibu. Semangat pagi! Pagi, yes. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baik ya kita berdoa dulu. Silakan Sakira memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan cek dulu ya kehadiran kalian. Nah, nanti ketika ibu absen nih, ibu panggil namanya, misalnya Hesti, sebutkan ya cita-cita itu mau jadi apa, dan yang lainnya juga ikutin ya. Cita-cita kalian mau menjadi apa nanti. Anita Putri, Dokter, Bu. Felisa Mairani, Hoirunisa, Jadi pengusaha, Bu. Robiatul Azhar, Pilot, Bu. terakhir Talita Natasha Dayanti. Dokter, Bu. Dokter, berarti sudah semua ya. Ibu sebutkan, semoga apa yang cita-cita kalian inginkan ini tercapai di kemudian hari. Amin ya. Amin. Baik anak-anak. Nah, ibu ingin bertanya nih ya pada kesempatan kali ini ya. Sebelum kalian belajar mengikuti pembelajaran hari ini, kalian pada pertemuan sebelumnya membahas apa? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks prosedur. Oh, berarti masih ingat ya. Berarti pertemuan sebelumnya kalian membahas tentang teks prosedur. Ada yang masih ingat tidak? Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan suatu hal. Betul, tepuk tangan ya buat teman-teman. Mungkin tadi sedikit grogi ya, sedikit grogi. Jadi teks prosedur itu teks yang isinya memberikan arahan tentang melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu ya. Iya, ibu beri pulpen untuk Nurul Hikmah karena tadi sudah mau menjawab pertanyaan dari ibu. Ya, terima kasih. Nah, sekarang ibu ingin menguji kemampuan kalian mengenai teks prosedur itu. Nah, kalian bisa ya buka tautan yang kemarin itu apa? Ada bawa handphone semua? Bawa ya. Tujuan dari teks prosedur adalah membantu orang untuk memahami yang mana menurut kalian jawabannya yang benar. Langsung dijawab kalau tahu, karena ini ada waktunya ya, cuma 10 detik. Nah, ya, waktu sudah habis ya. Jadi jawaban yang tepat adalah tujuan dari teks prosedur adalah membantu orang untuk memahami. Iya, tadi kan disebutkan
keempat Jaki, dan kelima Rama, ya. Yeay, semangat ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Mematikan komputer dengan benar. Berdasarkan judul di atas, jenis teks prosedur yang tepat adalah apakah cara memainkan, cara membuat, cara menggunakan, atau cara melakukan. Mematikan komputer dengan benar. Ya, ini berdasarkan judulnya, ini termasuk jenis teks prosedur apa ini? Cara apa? Cara melakukan. Nah, kita lihat lagi jawaban siapa yang benar. Oh, ini ada urutannya. Juara 1, 2, 3 langsung diraih. Juara 3 oleh Nurul. Juara 2 Rama. Juara 1 siapa? Yes. Kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Yang pertama di sini. Jadi mohon izin jika ingin pergi ke toilet. Jadi kalian ketika belajar ya harus izin terlebih dahulu kalau ingin ke toilet ya. Kemudian angkat tangan dan perkenalkan jika ingin bertanya ya. Jika ingin bertanya, yang pertama harus tangannya terlebih dahulu ya. Kemudian yang terakhir kesepakatan kelas hari ini adalah fokus pada kegiatan pembelajaran ya. Harus fokus, tetap juga semangat ya. Nah, ini ya pembelajaran hari ini bertujuan. Nah, ini peserta didik mampu menulis teks deskripsi. Jadi kalian belajar hari ini yaitu untuk apa tujuannya? Untuk menulis ya kan? Menulis ya, mampu menulis teks deskripsi ya. Dan pada pembelajaran kali ini juga Ibu akan melakukan penilaian ya. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri.
Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Tadi sudah kalian dengarkan ya mengenai keenam profil pelajar Pancasila. Tapi pada kali ini Ibu akan menilai 2 profil pelajar Pancasila ya di pembelajaran menulis teks deskripsi ini. Yang pertama yang Ibu nilai yaitu mandiri dan yang kedua kreatif ya. Nah kita lanjutkan lagi. Masih semangat? Masih. Kayaknya lemes amat sih. Semangat lagi. Semangat lagi. Supaya kalian happy atau senang, boleh. Biasa ya kita nyanyi dulu ya. Nah kalian boleh berdiri. Kita nyanyi dulu nih. Pagi pun cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak
Bisa tidak kalian tebak? Siapa yang dideskripsikan? Guru, betul ya. Ini yang dideskripsikan pada lagu Guruku Tersayang itu sudah jelas-jelas adalah seorang guru ya. Jadi guru itu katanya di sini diceritakan apa katanya? Iya, ceritanya ini menceritakan tentang seorang guru ya. Pastinya seorang guru itu harus sabar, harus baik ya. Katanya tadi diceritakan di sini. Ada buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Karena sering anak muridnya para bandel gitu kan. Banyak kan yang bandel-bandel, tapi tidak termasuk dengan kalian ya. Insya Allah kalian adalah anak baik-baik ya. Nah di sini kita akan bermain tebak gambar. Ini ibu sudah ada nih beberapa gambar yang bisa kalian deskripsikan. Nanti kalian pilih gambar-gambar ini ya untuk kalian buat tebak-tebakan. Oke, 5 menit katanya ya. Bisa kalian cari penelusuran di bawah catatan tadi kan? Ya, silakan kalian cari seperti tadi misalnya sudah ada gambar apa yang kalian pegang, cari apa nanti kalian kemukakan ya tentang gambar tersebut. Siapa yang mau menjawab? Ayo, jangan malu-malu. Angkat tangan kalau yang mau mengemukakan tentang ciri-ciri yang akan kalian sampaikan untuk teman-temannya tebak-tebakannya. Siapa? Oh iya, Sakira silakan. Aku adalah buah, bentukku bulat. Aku memiliki duri yang tajam dan wangi yang menyengat. Apakah aku? Banyak sekali. Siapa? Pilihkan Sakira siapa? Siapa tadi yang pertama mengangkat tangan? Siapa? Bisa. Oh Nisa katanya. Ayo deh. Durian, Bu. Betul, yang kelihatan gambarnya betul tidak? Nah itu ya, betul tadi. Apa lagi? Oh Sufi, silakan. Aku adalah sebuah benda berbentuk sifat dan dari ini seperti mata siapa? Apakah aku? Nah pertanyaan dari Sufi, siapa yang bisa menebak? Siapa? Sufi lihat temennya tuh yang mana yang mau Sufi pilih? Fajar, silakan dijawab. Nah, Kasur, Bu. kasur atau tempat tidur? Tempat tidur. Atau tempat tidur betul? Oh betul katanya ya. Ini kelompok Jaki kayaknya ibu lihat kurang semangat ya. Kurang semangat ya. Ayo ajukan pertanyaan. Kelompok Jaki siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Aku adalah sebuah makanan. Makananku berbuah dan berbentuk bulat. Apakah aku? Oh, dari Fajar kayaknya enak nih. Siapa Fajar? Rama. Oh silakan. Bakso kata betul tidak bakso? Oh betul ya. Kemudian siapa lagi yang belum? Fajar itu Azhar ya. Silakan. Aku sebuah hewan yang kemana-mana memakai sepatu tidak pernah dilepas setiap waktu saat malam atau tidur. Apakah sih Ayo siapa yang mau? Felis, oh ya silakan jawab. kuda? Kuda kata betul tidak? Betul ya. Sekarang kita lanjutkan dulu ya. Lanjutkan. Nah hari ini kita kan mau belajar mengenai teks deskripsi. Nah ayo. Ada yang mau bertanya tidak? Bu, apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Siapa yang bisa jawab? Saudara. Teks deskripsi merupakan salah satu bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang suatu objek, tempat, orang, dan situasi. Oh iya. Beri tepuk tangan untuk Dara. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bu, apa saja yang dapat dideskripsikan?
mendeskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Deskripsikan itu bisa berupa orang, benda, atau tempat. Kita lanjutkan ya. Coba Ibu ingin tahu nih ya, kita ulas kembali mengenai pengertian teks deskripsi adalah apa? Teks deskripsi adalah teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak direkayasa, ya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya, ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang coba Ibu ingin tahu nih, sebelum kita bahas, Ibu ingin tahu, kalian tahu tidak apa sih fungsi sosial teks deskripsi? Bisa kalian cari lagi di internet. Ya, fungsi sosial dari teks deskripsi itu apa? Kemudian struktur dari teks deskripsi itu juga apa? Ya, mari kita bahas ya bersama-sama di sini ya mengenai fungsi sosial teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu memiliki fungsi, ya. Fungsinya apa sih? Secara detail mengenai sifat-sifat dari bentuk objek yang dideskripsikan, sehingga pembaca akan paham dengan objek yang dijelaskan dalam suatu teks. Yang ketiga adalah simpulan. Simpulan itu berisi intisari dari pendeskripsian objek di paragraf sebelumnya, biasanya disertai dengan pendapat penulis, ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok, ya, secara acak, ya, secara acak. Ini untuk mengerjakan sebuah lembar kerja, ya. Nah, ya, silakan berpindah tempat. Kalau misalnya ada yang ingin saya mau ke belakang aja ya, silakan. KPD ini lembar kerja peserta didik. Di sini kalian menyusun paragraf supaya paragraf ini menjadi paragraf yang padu, yang sesuai. Tunas bangsa, marilah kita bersama siapkan diri menyambut hari baru. Sing-singkan lengan bajumu. Kita ice breaking dulu ya. Berdiri dulu. Kita lakukan ice breaking ya. 5, 4, 3, 2.
Tidak laporan ke orang tua, gak seru belajarnya, jangan ya. Ibu harap kalian nanti menyampaikan hal yang baik-baik kepada orang tua tentang pembelajaran hari ini, ya. Senang atau tidak senang? Ya, alhamdulillah ya kalau kalian senang belajar mengikuti pelajaran bahasa Indonesia bersama ibu, ya. Nah, kemudian juga ibu harapkan kalian tetap terus semangat untuk belajar, untuk meraih prestasi dan cita-cita yang tadi sudah kalian sampaikan. Ya, tadi Jaki katanya mau jadi polisi. Iya. Kemudian Azhar mau jadi pilot tuh. Kalau kalian rajin belajar, ya kan? Insya Allah cita-cita pun akan tercapai, ya. Nah, sudah ya Ibu rasa cukup pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang teks deskripsi, ya. Karena ini baru beberapa saja aja penyampaiannya mengenai teks deskripsi ini, ya. Itu saja mungkin ya materi hari ini. Kemudian Sakira gimana sekarang duduk aja di belakang. Silakan deh pimpin lagi berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya sudah belajar bersama ibu. Semoga kalian sehat selalu.